Hai para pecinta film, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Great Wall. Film ini akan mengisahkan tentang sebuah legenda dari tembok Cina. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, tertulis tembok besar telah berdiri selama berabad-abad. Panjangnya lebih dari 8.850 km. Dan pembangunannya butuh lebih dari 1.700 tahun. Tembok ini melindungi dari berbagai bahaya, dan kemudian film pun dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang saling kejar-kejaran dengan menaiki seekor kuda. Mereka juga saling menyerang satu sama lain menggunakan anak panah, hingga terlihat beberapa orang yang berhasil selamat dari pengejaran tersebut. Malam harinya, orang tersebut bermalaman di tengah gurun pasir. Saat lagi asik beristirahat, tiba-tiba sebuah monster aneh menyerang mereka. Salah satu orang tersebut pun berhasil memotong salah satu tangan monster tersebut dengan pedang miliknya. Mereka berdua bernama William dan Pero. Mereka ini adalah seorang tentara bayaran dari Eropa yang ditugaskan untuk mencari bubuk hitam di Cina. Di tengah perjalanan menuju Cina, mereka harus berhadapan dengan berbagai suku gurun. Dan hingga suatu ketika tibalah mereka di sebuah tembok yang sangat besar. Prajurit penjaga tembok Cina itu pun melontarkan panahnya ke arah mereka berdua. William dan Pero yang sadar jika mereka sudah tak memiliki kesempatan untuk melawan pun kemudian memilih untuk menyerahkan dirinya. Di dalam salah satu ruangan, beberapa komandan prajurit pun merasa terkejut setelah melihat potongan tangan monster yang dibawa oleh William dan Pero. Di sisi lain, William dan Pero sedang diikat di sebuah tempat secara bersamaan. Salah satu komandan prajurit berbaju biru pun mendatangi mereka. Dia bernama Komandan Lin. Komandan Lin bertanya tentang di mana mereka menemukan potongan tangan monster tersebut. William pun menjawab jika dirinya lah yang memotongnya 2 hari lalu di salah satu gurun. Semua komandan di tempat tersebut pun merasa tak percaya dengan cerita dari William. Kemudian pemimpin seluruh komandan tersebut yang bernama Jenderal Shaw menyuruh Komandan Lin untuk membunuh mereka berdua saat itu juga. Akan tetapi, sang ahli strategi perang mereka yang bernama Jenderal Wang mengatakan jika darah monster tersebut masih segar, yang berarti cerita dari William dan Pero benar-benar nyata. Seketika, seluruh komandan dan jenderal tersebut pun seperti merasa panik, seperti ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Salah satu prajurit kemudian berlari dengan tergesa-gesa dan mengabarkan kepada Jenderal Zhao jika ada sinyal dari menara asap, yang berarti sedang ada sebuah penyerangan terhadap tembok Cina tersebut. William dan Pero pun kemudian akan dipindahkan ke suatu tempat. Di sisi lain, beberapa prajurit tersebut mencoba memberikan sinyal suara jika pertempuran akan segera dimulai. Komandan Lin kemudian bergegas membawa William dan Pero menuju ke atas tembok Cina tersebut. Di tengah perjalanan, William bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Jenderal Wang yang mendengarkannya pun menjawab jika monster bernama Tao Tai sedang berencana melakukan penyerangan terhadap tembok Cina tersebut. Di atas tembok Cina, Jenderal Zhao dan Jenderal Wang sudah bersiap-siap menantikan kedatangan Tao Tai. Kemudian kita beralih ke William dan Pero yang dipaksa untuk berdiam diri. Di sisi yang berbeda, terlihat beberapa prajurit dengan kostum baju yang berbeda-beda sedang bersiap untuk melakukan pertempuran. Ratusan ribu prajurit pun berkumpul menjadi satu untuk melakukan pertempuran. William dan Pero yang melihatnya pun merasa takjub dengan seluruh prajurit tembok Cina tersebut. Dan setelah prajurit telah bersiap di bagiannya masing-masing, terdengar sebuah suara yang bergemuruh dari salah satu tempat. Dan suara itu berasal dari jutaan Tao Tai yang akan menyerang tembok Cina. Jenderal Shaw kemudian memberikan sebuah sinyal penyerangan kepada seluruh Tao Tai yang sedang menuju ke tembok Cina, dan pertarungan pun pecah di antara kedua belah pihak.
Sebuah serangan pun diluncurkan menuju ke para Taotai. Akan tetapi, Taotai yang berjumlah jutaan pun masih bisa menerima serangan-serangan dari para prajurit tembok Cina. Merasa penyerangan masih belum cukup, Jenderal Shaw pun memerintahkan prajurit berani mati untuk turun tangan. Dan ternyata prajurit berani mati adalah prajurit berkostum biru. Beberapa prajurit tersebut pun harus tewas diserang oleh beberapa Taotai. Akan tetapi, kejadian tersebut pun tak membuat prajurit lain merasa gentar. Bahkan prajurit yang telah tewas pun akan digantikan oleh prajurit yang lainnya. William dan Pero yang melihatnya pun ikut merasa panik, sebab mereka berdua takut jika para Taotai berhasil menembus pertahanan dari tembok Cina tersebut. Setelah beberapa pertarungan yang cukup lama, muncullah ratu atau pemimpin dari Taotai. Dialah yang memerintah para Taotai untuk menyerang tembok Cina. Saat Ratu Taotai akan terkena serangan, anak buahnya pun melindunginya dengan tameng yang begitu kuat. Melihat dirinya yang diserang, Ratu Taotai pun memerintah seluruh pasukannya untuk lebih menyerang ke arah tembok Cina. Hingga beberapa Taotai pun berhasil naik ke atas tembok Cina. Beberapa prajurit pun sempat kewalahan melawan Taotai yang berhasil naik ke atas tembok Cina. Di sisi lain, salah satu prajurit yang bernama Peng Yong berusaha melawan Taotai tersebut, akan tetapi usahanya pun gagal. Saat prajurit Peng akan dibunuh oleh Taotai, datanglah William dengan senjata seadanya menyelamatkan nyawa dari prajurit Peng. Dan kemudian William dan Pero pun berhasil melumpuhkan Taotai satu persatu. Setelah beberapa saat, akhirnya para Taotai pun memilih untuk mengundurkan diri. Seluruh Taotai pun kemudian pergi dari tembok Cina tersebut. Di sisi lain, beberapa komandan dan prajurit tembok Cina pun berdiri tepat di hadapan William dan Pero. Prajurit Peng yang diselamatkan oleh William pun kemudian mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Dan kemudian William dan Pero pun didatangi oleh seorang pria yang bernama Ballard. Dia juga seorang tahanan di tempat tersebut. Ballard menjelaskan jika dirinya dahulu juga merupakan seorang tentara bayaran dari Eropa untuk mencari bubu hitam di tempat ini. Akan tetapi, seluruh anggota tembok Cina tak memperbolehkan Ballard untuk pergi. Ballard telah tinggal di tempat ini selama 25 tahun dan dia akan menjadi tahanan selama hidupnya. Namun di sisi lain dia juga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan di dalam tembok Cina. Kemudian terlihat William dan Pero yang diberikan sambutan oleh para anggota tembok Cina. Para komandan dan jenderal prajurit Cina pun menghargai keberanian William dan Pero dalam menghadapi Taotai sebelumnya. Para anggota tembok Cina merasa takjub dengan kemampuan memanah dari William dan Pero. Jenderal pun menyuruh mereka berdua untuk melakukan aksi memanahnya. Dan seketika mereka semua yang melihat aksi memanah William pun terdiam dan merasa terkejut dengan kemampuan memanahnya. Kemudian William dan Pero pun disajikan beberapa makanan yang lezat. William didatangi oleh Komandan Lin yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. William pun kemudian diajak menuju ke atas tembok Cina. Di tempat tersebut, William pun mengakui jika dirinya adalah seorang tentara bayaran untuk berperang. Dia melakukannya untuk makanan dan uang. Kemudian Komandan Lin pun menjelaskan jika dirinya dan William berbeda. Sebab Komandan Lin berperang di tempat ini untuk melindungi peradaban umat manusia. Seketika niat William untuk mencuri bubu hitam pun mulai pudar. Setelah itu terlihat Ballard yang mencoba mengajak William dan Pero untuk mencuri bubu hitam dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi yang berbeda, Jenderal Wang mencoba menjelaskan tentang sebuah batu yang bisa membuat Taotai menjadi tuli. Sebab Taotai menerima perintah dari ratunya melalui sebuah suara. Jenderal Wang menjelaskan asal-usul dari Taotai. Dahulu kala, seorang kaisar Cina memimpin dengan penuh keserakahan yang membuat rakyatnya menderita. Sejak saat itu, monster utusan neraka atau Taotai diturunkan ke bumi dan akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menyerang Cina. Para Taotai akan memakan temannya sendiri ketika mereka mati. Oleh sebab itulah tak ada jasad Taotai yang bisa ditemukan manusia.
Di sisi yang berbeda, Komandan Lin dan Jenderal Zhao yang berada di atas tembok Cina bertemu dengan beberapa tautai yang akan menyerang mereka. Jenderal Zhao pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah terkena serangan dari tautai. Jenderal Zhao kemudian menyerahkan gelar kepemimpinannya kepada Komandan Lin sebelum dia meninggal, dan kini Komandan Lin pun berubah gelar menjadi Jenderal Lin. Para komandan tembok Cina yang melihat kematian Jenderal Zhao pun merasa sangat bersedih. Kemudian seluruh komandan serta prajurit tembok Cina menerbangkan sebuah balon udara sebagai penghormatan terakhir. Setelah itu, Jenderal Lin yang kini menjadi pemimpin tembok Cina itu pun bertanya kepada Jenderal Wang tentang rencana mereka. Jenderal Wang pun memiliki rencana untuk menangkap salah satu tautai untuk membuktikan kekuatan batu ajaib yang katanya bisa membuat tautai menjadi tuli. Jika batu tersebut memang benar bisa membuat tautai menjadi tuli, maka mereka akan mudah membunuh ratu dari tautai. Dengan begitu, pertarungan ini pun bisa berakhir. Di sisi lain, Pero mengajak William untuk kabur dari sana. Akan tetapi William menolaknya. Keesokan paginya, cuaca di tempat tersebut pun berkabut. Dengan cuaca seperti ini, tentunya membuat mereka kesulitan melawan tautai. Kini misi mereka adalah menangkap salah satu tautai untuk dijadikan sebuah eksperimen. Dengan keadaan yang berkabut, para prajurit pun dengan penuh perjuangan berusaha melawan para tautai. Namun di sisi lain, Ballard dan Pero sedang berdiskusi tentang rencana mereka. Di atas tembok Cina, mereka berhasil menangkap salah satu tautai. Akan tetapi, mereka membutuhkan orang untuk mengikatkan tautai ke rantai yang telah disiapkan. Dengan penuh keberanian, William pun mengorbankan dirinya untuk melakukan tugas tersebut. Setelah tiba di bawah, William kemudian mengikatkan tautai ke rantai yang telah disiapkan. Di sisi lain, cuaca yang berkabut membuat William sulit mendeteksi kedatangan dari tautai. Hingga saat William akan diserang, datanglah Pero untuk melawan para tautai. Mereka berdua pun kemudian bekerja sama untuk melawan para tautai di tempat tersebut. Di sisi yang berbeda, Jenderal Lin menyuruh para prajuritnya untuk meluncurkan senjata rahasia, yaitu peledak bubuk hitam. William dan Pero yang berada di bawah tembok Cina itu pun harus menghindari beberapa ledakan dari bubuk hitam tersebut. Hingga William pun tak sadarkan diri setelah terkena salah satu ledakan bubuk hitam sebelumnya. Saat tersadar, William melihat dirinya yang berada di salah satu ruang perawatan dengan ditemani oleh Jenderal Lin. Di atas tembok Cina, Jenderal Wang sedang membuktikan kebenaran tentang batu ajaib yang membuat tautai menjadi tuli. Dan hal tersebut pun ternyata benar. Salah satu anggota kerajaan pun kemudian membawa tautai tersebut menuju ke Kaisaran Cina untuk ditunjukkan kepada sang raja. Di sisi lain, Pero mencoba mengajak William untuk fokus ke misi mereka, yaitu mencuri bubuk hitam. Akan tetapi William menolaknya. William sudah muak menjadi seorang penjahat. Di sisi yang berbeda, Jenderal Lin dan Jenderal Wang merasa curiga karena mereka tak melihat satu kali pun tautai di bawah tembok Cina. Setelah dicek, ternyata para tautai menggali dinding tembok Cina untuk mengikuti arah salah satu tautai yang akan dibawa ke Kaisar Cina. Kemudian terlihat Ballard dan Pero yang sedang melakukan rencananya untuk mencuri bubuk hitam. Mereka berdua pun kemudian mengambil bubuk hitam di tempat tersebut. Tiba-tiba William pun datang untuk mencegah Pero mencuri bubuk hitam tersebut. Pero yang kesal pun kemudian melepaskan sebuah jebakan tepat di atas kepala William yang membuat William tak sadarkan diri. Di sisi lain, Jenderal Lin memerintahkan seluruh prajuritnya menuju ke Kaisaran Cina menggunakan balon udara untuk mencegah para tautai yang menyerang ke kawasan kerajaan. Kemudian kita beralih ke tempat kerajaan. Di sana sang raja pun merasa takjub setelah melihat tautai yang dibawa oleh salah satu pelayannya. Kembali ke William, di sini Jenderal Lin kecewa terhadap William yang mengkhianatinya, sebab bubuk hitam telah dibawa pergi oleh Ballard dan Pero. Kemudian prajurit Pen pun angkat bicara jika dirinya melihat William mencoba menghentikan Ballard dan Pero saat aksi pencuriannya. Dan Jenderal Lin yang kesal pun menyuruh prajuritnya untuk menangkap Ballard dan Pero yang melarikan diri. Lalu terlihat Ballard dan Pero yang sedang melakukan perjalanan. Di sana Pero dihianati oleh Ballard yang meninggalkannya di salah satu gurun.
Kembali ke William, di sini dia dimasukkan ke dalam penjara. Lalu terlihat seluruh komandan beserta prajurit tembok Cina yang berencana pergi menaiki sebuah balon udara. William kemudian dibebaskan oleh prajurit Peng untuk mengabarkan rencana Jenderal Lin menuju ke tempat Kaisar Cina berada. Di atas tembok Cina, Jenderal Wang mengatakan jika Jenderal Lin memberikan kebebasan kepada William jika dirinya ingin pergi. Akan tetapi, William lebih memilih untuk ikut bertarung melawan para Tautai. Kembali ke sang raja, di sini dia menjauhkan batu ajaib yang membuat ratu dari Tautai bisa mendengar sinyal suara dari anggotanya. Di sisi lain, terlihat Barat yang ditangkap oleh suku Gurun. Di sana, suku Gurun tersebut membakar bumi hitam yang dibawa oleh Ballard, yang kemudian terjadilah ledakan yang sangat besar. Di sisi lain, para komandan dan prajurit tembok Cina yang telah tiba di tempat Kaisar Cina mencoba melawan para Tautai yang menyerang tempat tersebut. Jenderal Lin pun harus turun tangan untuk membunuh beberapa Tautai, dan saat dirinya terdesak, datanglah William bersama Jenderal Wang yang mencoba menyelamatkannya. Di sisi yang berbeda, seluruh Tautai sedang memberikan makanan kepada ratunya, dan ini akan menjadi kesempatan mereka untuk membunuhnya. Di dalam kerajaan, Jenderal Wang, sang ahli strategi perang, mencoba menyusun rencana untuk melepaskan Tautai yang ditangkap mereka dengan dipasangi oleh bubuk hitam. Karena sekarang ini kesempatan sang Ratu Tautai untuk makan siang. Saat sedang melakukan rencana, prajurit Peng pun harus mengalami luka berat di perutnya karena serangan dari Tautai. Prajurit Peng pun mengorbankan dirinya dengan meledakkan tubuhnya untuk membunuh beberapa Tautai yang menyerang. Di sisi yang berbeda, Jenderal Wang pun berencana melaksanakan rencananya. Salah satu Tautai yang mereka pasangi bom bubuk hitam pun pergi menuju sang ratu untuk memberinya makan. Dan rencana mereka pun kini berhasil. Kini tinggal satu rencana lagi untuk meledakkan sang ratu Tautai tersebut. William dan Jenderal Lin pun kemudian pergi ke atas menara untuk memanah bubuk hitam di salah satu Tautai. Percobaan pertama memanah bubuk hitam itu pun sempat gagal. Ratu dari Tautai yang melihatnya pun kemudian menyuruh pasukannya menyerang menara tempat William dan Jenderal Lin berada. Di bawah menara, Jenderal Wang melemparkan batu ajaib kepada Jenderal Lin, dan Jenderal Wang pun tewas diserang oleh Tautai. Percobaan kedua memanah bubuk hitam di salah satu Tautai pun juga sempat gagal. Sang ratu dengan sangat ketat dilindungi oleh pasukannya. Dan saat kesempatan terakhir, William pun mencoba menombak dengan senjata milik Jenderal Lin, dan hal tersebut pun berhasil. Ratu Tautai itu pun tewas. Seketika seluruh pasukannya pun ikut tewas di tempat tersebut. Kini rencana mereka membunuh Ratu Tautai pun berhasil. Kembali ke tembok Cina, di sini Pero yang berhasil ditangkap dan dikurung di salah satu ruangan didatangi oleh William. William pun diberikan pilihan untuk tinggal bersama Jenderal Lin di tembok Cina atau pergi bersama Pero. William pun memilih pergi bersama sahabatnya walaupun dirinya sebenarnya memiliki rasa cinta kepada Jenderal Lin. Dan kemudian film pun berakhir.